Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS kelas 7 baru UPT SMP Negeri 17 Gresik yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS hari yang kedua ini dengan sebaik-baiknya. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Pertama, mendapat tugas sebagai abdi, sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Adz-Dzariyat, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Anakku, untuk mengabdi, untuk menyembah kepada Allah, itu agar pengabdian kita, ibadah kita diterima oleh Allah, maka harus dengan ilmu. Contoh, ibadah wudhu sebagai syarat sahnya sholat. Wudhu kita akan benar apabila kita mempunyai ilmu tentang wudhu dengan benar. Sebab kalau tidak, maka wudhu kita tidak sah. Dan wudhu yang tidak sah dipakai untuk sholat, sholatnya juga ikut tidak sah. Begitu juga dengan sholat. Sholat akan diterima oleh Allah apabila telah memenuhi syarat rukunnya. Nah, untuk mengetahui syarat rukun sholat, juga harus belajar tentang syarat dan rukunnya sholat. Nah, di sini pentingnya ilmu tentang sholat. Begitu juga dengan zakat, puasa, haji, termasuk ilmu tentang membaca Al-Quran. Sebab kalau membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tentang baca Al-Quran, maka bacaan Al-Qurannya juga tidak akan benar. Atau dengan kata lain, bacaannya salah, tidak sesuai dengan dulu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu tentang tugas yang pertama. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengatur yang mengurusi tentang keadaan bumi ini. Lestari atau rusaknya bumi itu yang menjadi penanggung jawab adalah manusia, bukan makhluk yang lainnya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Al-ayah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya
akan aku jadikan seorang khalifah di muka bumi. Anak-anakku sekalian, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penanggung jawab, pengatur di bumi ini, maka kita juga harus punya ilmunya, harus belajar bagaimana cara mengatur bumi ini. Oleh karena itu, kita harus belajar matematika, kita harus belajar tentang ilmu sosial, bagaimana bermasyarakat yang benar. Kita harus belajar tentang ilmu pengetahuan alam, bagaimana mengelola lingkungan ini dengan baik dan benar, memanfaatkannya bagaimana agar tidak terjadi kerusakan di dalam lingkungan. Disitulah pentingnya ilmu. Oleh karena itu, baik tugas pertama sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya, maupun sebagai tugas yang kedua sebagai khalifah di muka bumi ini, kedua-duanya adalah butuh ilmu. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, pada saat kalian sudah mulai belajar di SMP Negeri 17 ini, maka ikutilah semua materi pelajaran, semua mata pelajaran dengan bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan. Supaya apa? Supaya kita punya bekal yang cukup untuk beribadah kepada Allah dan juga sebagai khalifah tadi. Nah, ini disebut oleh Allah, nanti akan dijamin kita kalau sudah punya ilmu, baik ilmu tentang beribadah kepada Allah maupun ilmu tentang mengelola alam, maka kita akan dijamin akan diangkat derajat kita oleh Allah. Ini juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalau ingin hidupnya mulia, hidupnya sukses, hidupnya diangkat derajatnya oleh Allah, maka syaratnya menurut ayat ini satu, beriman. Imannya harus kuat, mempunyai akidah yang kuat, ibadahnya harus bersungguh-sungguh, dan yang kedua harus berilmu pengetahuan, harus berpengetahuan. Dan ini satu paket, tidak bisa salah satunya. Ibadahnya saja rajin kemudian bodoh, tidak berpengetahuan, itu tidak akan sempurna kemuliaannya. Mungkin di akhirat dia akan masuk surga, tapi hidup di dunia ini mungkin nanti banyak bergantung kepada orang lain atau dalam kesulitan-kesulitan yang berkepanjangan. Sebaliknya, kalau seseorang itu hanya mengandalkan ilmu pengetahuannya saja, tapi kemudian imannya lemah, ibadahnya tidak baik, tidak rajin, maka mungkin di dunia dia bisa meraih kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, tapi di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban tentang mengapa dia dijadikan oleh Allah di muka bumi ini tidak mau beribadah, maka kelak akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah pentingnya iman dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, sabda Rasulullah, hadis tentang pentingnya ilmu. Nah, sekalian, Rasulullah bersabda tentang ilmu ini banyak sekali di dalam sabdanya. Di antaranya beliau bersabda,
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Kami tadi akibat dari orang yang tidak berilmu begitu bahayanya. Oleh karena itu Rasulullah tidak menginginkan umatnya ini sengsara, terhina, tidak mulia. Maka beliau bersabda, wajib bagi setiap kita sebagai umat Rasulullah, sebagai orang Islam, untuk berilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, beliau bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata beliau, barang siapa yang menginginkan mulia, sukses hidupnya di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses, ingin mulia, ingin selamat hidupnya di akhirat kelak, juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, menginginkan bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Oleh karena itu, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu, untuk belajar, terutama sebagai bentuk rasa syukur kalian diterima di UPT SMP Negeri 17. Maka jangan ada kata malas, yang ada semangat pejuang untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Dan tentunya harus diikuti dengan ibadah yang rajin, sholat yang rajin, diusahakan berjamaah. Maka insya Allah ilmu yang akan kita peroleh tidak hanya banyak, tapi bermanfaat dan barokah, sehingga kalian semua kelak akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak soleh solihah, anak-anak yang berbahagia, baik pada saat mengarungi hidup di dunia ini, terlebih pada saat kelak kembali kepada Allah di akhirat nanti. Anak-anakku sekalian, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita tetap dijaga, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah, sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan tidak berkurang sedikit pun. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera disingkirkan oleh Allah dari muka bumi ini, sehingga kita bisa kembali hidup normal sebagaimana sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.